Nah, bicara desa cantik ya, ini adalah berasal dari nama cinta statistik ya. Jadi, biar kelihatan apa sih ya yang dimaksud desa cantik ya tadi Bu Tuti juga nyampaikan cantik seperti apa sih ya? Oh ternyata cinta statistik. Jadi kalau kita lihat dari sisi landasan hukum, latar belakang ya bahwa dari kami Badan Pusat Statistik ya sebetulnya ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi bicara statistik ini ada 3 sebetulnya, yaitu statistik dasar yang memang menjadi tugas kami, tugas Badan Pusat Statistik. Kemudian ada lagi statistik sektoral yang penyelenggaraannya adalah sektoral, yaitu kementerian, lembaga, dinas, dan instansi. Ada lagi statistik khusus yang diselenggarakan memang khusus, bisa perorangan, bisa LSM, dan terutama juga teman-teman dari akademisi ini kah yang menghasilkan statistik khusus. Ketiga ini seyogyanya memang menjadi suatu sistem statistik nasional. Jadi Badan Pusat Statistik di samping menyelenggarakan statistik dasar juga menjadi pembina statistik sektoral. Ya. Kemudian pada tahun 2019 ada Perpres nomor 39 ya tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di sini juga peran BPS ini lebih diperkuat lagi dalam hal pembinaan statistik sektoral. Jadi untuk bagaimana agar Badan Pusat Statistik ini dalam hal pembinaan statistiknya ini bisa berjalan dengan baik, ya tentunya peran kami juga perlu kami tingkatkan ya, dan kami perlu perluas ya. Bukan hanya statistik sektoral yang ada di dinas, instansi, akan tetapi juga sudah sampai ke desa. Nah ini, sedangkan tujuan daripada Desa Cantik ini untuk bagaimana agar bisa meningkatkan ya, literasi, kesadaran dan peran aktif daripada perangkat desa maupun juga kelurahan ya dan masyarakat kegiatan statistik. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan untuk Desa Cantik bukan hanya meningkatkan tetapi juga standarisasi untuk menjaga kualitas. Memang standarisasi ini juga menjadi penting ya. Kemudian optimalisasi dan pemanfaatan data statistik ya, sehingga memang program-program pembangunan yang di desa ini bisa tepat sasaran. Ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan data statistik. Kemudian ya caranya penyisir ini komunitas statistik pada level desa ya. Untuk level desa ini juga kami harapkan bahwa dengan aparat kemudian masyarakat, tentunya kami juga berharap dengan adanya Desa Cantik ini membentuk suatu komunitas ya, komunitas statistik pada level desa maupun juga kelurahan. Nah kalau kita lihat dari sisi kondisi yang sekarang ya, desa ini selama ini juga menjadi satu objek ya, objek dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan data statistik. Ini kondisi yang kita hadapin bersama, di mana misalnya berbagai macam data ini dikumpulkan ya, katakanlah misalnya dari BPS sendiri
ini ada namanya pendataan potensi desa atau PODES. Kemudian dari Kemendagri ada namanya mengumpulkan data profil desa atau kelurahan, Prodeskel, ya. Kemudian dari Kemensos ini ada DTKS, ya, data terkait dengan kesejahteraan, ya. Kemudian di Kemendes ada indeks desa membangun. Kemudian tahun lalu tadi sudah disinggung oleh Bu Tuti, yaitu SDGs desa. Ya. Kemudian sektor-sektor yang lain atau instansi-instansi yang lain juga melakukan hal yang sama, ya, terkait dengan pengelolaan data statistik seperti misalnya BKKBN dengan pendataan keluarga, kemudian ada Kemendikbud dengan Dapodik, ya, kemudian juga ada Kemenak dengan EMIS, ya. Ini tentunya desa ini bisa menjadi satu objek daripada pengelolaan data statistik, sehingga berbagai data dikumpulkan, tetapi tidak semua meninggalkan jejak data untuk desa, ya. Jadi tatkala dipenuhin desanya, data desa dimasukkan, apalagi kalau yang sifatnya online masuk. Nah, desa ini ada beberapa yang memang tidak semua meninggalkan jejak data, ya, jejak data untuk desa sebagai bagian dari arsip, ya. Kemudian masih rendahnya, ya, kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data. Ya. Kemudian juga ada kondisi yang bahwa dengan kondisi yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa data yang tidak saling berhubung ini, ya, berpotensi terhadap inkonsistensi dan duplikasi, ya. Jadi antara data yang satu karena dokumentasinya tidak ada, sehingga apa yang disampaikan di misalnya statistik dari kementerian ini dengan kementerian satu bisa saja gitu, ya, ada yang tidak sama, sehingga adanya inkonsistensi dan duplikasi. Jadi itu yang kondisi yang di mana desa ini sebetulnya juga sangat perlu, ya, ditingkatkan dari sisi kapasitas. Dan program kami Badan Pusat Statistik, ya, memandang ini penting, dan kami juga akan meningkatkan peran kami, ya, bukan hanya sebagai penyedia data statistik dasar, tetapi juga selaku pembina statistik sektoral. Nah, Desa Cantik ini dari apa yang kami lakukan, yaitu kami sebetulnya kembali kepada konsep customer view, ya, customer view atau stakeholder view atau desa view. Artinya bahwa kebutuhan statistik ini sesuai dengan kebutuhan desa, ya. Karena kami paham infrastruktur daripada desa ini kan antara desa satu dengan desa yang lain ini berbeda. Kemudian dari itu sumber daya pun juga secara kemampuan juga antara desa satu dengan desa yang lain berbeda. Jadi kami memandang bahwa customer view atau desa view ini yang kami lakukan, ya, supaya memang program Desa Cantik ini pas, ya, pada saat desa tersebut ini membutuhkan terkait dengan pengelolaan statistik. Kalau memang belum memahami tata cara pengumpulan, kami lakukan pengumpulan, membantu untuk proses pengumpulan. Kalau sudah tataran pengumpulannya sudah dilakukan, kami juga, ini kami butuh analisis, ya, kami lakukan juga membantu untuk bagaimana sih menganalisis data. Jadi program Desa Cantik ini kami juga berkeinginan ini berkesinambungan, ya. Jadi menjadi tugas rutin untuk bisa mendampingin desa dalam berbagai kegiatan statistik. Ya, kemudian juga mendorong, ya, ini
komunitas, kalau ada komunitas statistik ini juga yang bisa mendorong bagaimana agar di desa tersebut itu betul-betul terwujud. Ini sangat memberikan manfaat juga buat kementerian atau lembaga termasuk kami BPS ya, tatkala di desa tersebut ada komunitas dan masyarakat juga sadar, kami sudah tidak perlu lagi memberikan penjelasan yang panjang lebar tatkala kami melakukan survei maupun sensus ataupun pendataan-pendataan yang lain. Ini betapa pentingnya desa yang pemerintahan yang paling bawah ini juga perlu untuk bagaimana agar desa ini menjadi desa cantik. Kemudian program kami sebetulnya memang baru tahun 2021 ini kami melakukan gerakan untuk desa cantik. Jadi secara nasional baru 100 desa cantik ya. Jadi ada 100 desa cantik dan itu pun juga tidak semua provinsi ada desa yang cantik ya di program 2021, nah hanya 100 desa. Kalau untuk Jawa Timur ini ada 6 desa cantik ya. 6 desa cantik ini ada 2 desa di Bojonegoro ya, di Bojonegoro, yaitu Desa Prayungan, kemudian Desa Kauman. Kemudian ada juga di Banyuwangi ya, Desa Taman Suruh ya. Kemudian ada di Bondowoso, Desa Penambangan. Kemudian di Madiun ada Desa Ngale. Kemudian yang terakhir ini ada Desa Pesanggerahan di Kota Batu. Nah, dari 100 desa ini kami lakukan berbagai pembinaan, kemudian kami membentuk tim desa cantik di masing-masing kabupaten kota yang menjadi program daripada 100 desa cantik. Jadi kami lakukan pelatihan, selanjutnya tim yang ada di PPS Kabupaten Kota inilah yang berinteraksi dengan desa yang menjadi program 100 desa. Nah, syukur alhamdulillah ya pada 2021, nah di pusat ini melakukan suatu seleksi ya, seberapa baguskah, seberapa baikkah pembinaan yang dilakukan terhadap 100 desa. Jadi dilakukan seleksi ya dengan berbagai macam kriteria-kriteria, termasuk juga melakukan field evaluasi. Jadi dikunjungin desa yang menjadikan target daripada desa cantik. Syukur alhamdulillah dari situ BPS menetapkan ada 10 desa cantik yang terbaik secara nasional. Jadi secara nasional ada 10 desa cantik, dan dari 10 ini ada 2 desa yang terbaik dari Jawa Timur. Ya, jadi 2 dari 10 ya. Yang pertama adalah Desa Pesanggerahan Kota Batu yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kota Batu, Pak Parjan, untuk bagaimana sih selama 2021 itu melakukan pembinaan untuk statistik di Desa Pesanggerahan. Kemudian yang berikutnya ada Desa Taman Suruh ya di Banyuwangi. Jadi penghargaan ini juga disampaikan langsung ya oleh Kepala Bappenas ya bersama dengan Kepala BPS. Jadi kami mengundang ya tim yang ada di BPS kabupaten kota yang 10 terbaiknya, termasuk juga aparat desa yang kami undang. Jadi ini akan berkelanjutan ya, jadi pembinaan seperti ini. Dan kami di Jawa Timur di 2021 pun juga kami menargetkan tersendiri di luar 100 desa
Ini kami sudah melakukan pembinaan-pembinaan di seluruh kabupaten kota dengan 70 desa cantik. Yang ini harapannya juga ke depan di tahun ini juga dilakukan eskalasi ya untuk pembinaan desa cantik secara keseluruhan ya. Ini mungkin yang pengantar dari desa cantik dari saya, mungkin nanti selanjutnya akan lebih detail bagaimana di lapangan ya, terutama dalam membina desa cantik ya. Untuk malam hari ini akan disampaikan langsung ya bagaimana membina desa pesanggerahan ya, langsung nanti oleh Kepala BPS Kota Batu.